Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali semua sobat SKS yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu tentang mengapa umat Kristen merayakan Paskah. Nah, tentunya sobat SKS di rumah yang mungkin belum membaca Alkitab atau jarang membaca Alkitab, bahkan yang tidak pernah membaca Alkitab, mari kita mulai belajar bersama, ya. Saat ini kita akan bahas tentang topik mengapa umat Kristen merayakan Paskah. Nah, setidaknya Alkitab mencatat ada 4 hal mengapa umat Kristen itu merayakan Paskah. Ya? Oke, kita mulai. Yang pertama, mengapa umat Kristen merayakan Paskah? Itu karena kekristenan itu lahir dari rahim Yudaisme atau lahir dari bangsa Yahudi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kekristenan itu memang muncul atau tumbuh dari adat, budaya, tradisi Yahudi yang bersumber dari kitab Tanakh. Ya. Kitab Tanakh itu adalah kitab Taurat, Nevi'im, dan Ketuvim. T-nya adalah Taurat, 5 kitab Nabi Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemudian N-nya yaitu nabi-nabi atau Nevi'im. Ada Nabi Daniel, Nabi Yeremia, Nabi Yoel, Nabi Yesaya, dan sebagainya. Ya. Dan terakhir adalah K, Ketuvim, yaitu kitab puji-pujian, Mazmur, ya, yaitu kitab Mazmur sendiri, Amsal, Kidung Agung, Pangkhotbah, ya, dan yang lain. Nah, kekristenan lahir dari rahim Yudaisme ini, jadi tidak dapat dihindari, tidak dapat dipungkiri seperti itu. Tidak dapat dipungkiri karena memang kekristenan itu lahir dari rahim Yudaisme, karena iman Kristen itu berakar dari religiusitas umat Yahudi, berakar dari situ, dari sana, ya. Nah, dalam iman Kristen, apa yang ada di dalam kitab Tanakh, ya, tentang umat Kristen lahir dari bangsa Yahudi itu sangat jelas sekali ditulis dalam kitab Perjanjian Baru. Memberikan konfirmasi dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus mengatakan begini, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Jadi sangat jelas sekali Tuhan Yesus memberikan konfirmasi bahwa kekristenan, keselamatan itu lahir dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa non-Yahudi. Ya, ini adalah kesaksian langsung dari Yesus Kristus. Dan semua yang ada dalam kitab Tanakh itu adalah bersifat janji, nubuat, ya. Itu semua sudah digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi ajaran yang Tuhan ajarkan, kekristenan yang ada itu tidak meniadakan kitab-kitab sebelumnya, tapi menggenapi apa yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Injil Matius pasal 5 ayat 17 mengatakan demikian. "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Jadi sangat jelas sekali, sangat clear bahwa ajaran Kristen itu lahir dari rahim bangsa Yahudi. Itulah sebabnya mengapa orang-orang Kristen, umat Kristen juga merayakan Paskah. Karena di dalam kitab Tanakh, ya, kitab Taurat terutama, di situ dikatakan adanya perayaan Paskah. Nah, itu dia. Yang kedua sekarang, hal yang kedua, mengapa umat Kristen merayakan Paskah? Karena umat Kristen itu menggenapi simbol kebebasan umat Israel yang keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Ya. Kalau umat Yahudi merayakan Paskah dalam arti merayakan kebebasan dari Fir'aun di Mesir, yang artinya adalah kebebasan secara jasmani, ya, bebas dari perbudakan, dari penjajahan. Nah, hal ini sama artinya juga dengan bangsa Indonesia yang merayakan hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus, itu merayakan kemerdekaan, kebebasan dari penjajahan Belanda. Nah, sama juga dengan Paskah Yahudi. Mereka merayakan hal itu. Namun berbeda dengan Paskah orang Kristen, memiliki makna yang baru, bukan makna secara jasmani. Kalau dalam kitab Keluaran pasal yang ke-6 ayat 12, di situ sangat jelas perintah Allah bahwa Nabi Musa mendapatkan misi untuk membebaskan Israel keluar dari tanah Mesir. Keluaran pasal 6 ayat 12 itu berkata begini,
Demikian Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Fir'aun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Sangat jelas ya, misinya Nabi Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan di Mesir. Namun umat Kristen memaknai Paskah ini sebagai penggenapan dari simbol kebebasan Israel itu. Jika orang Israel bebas dari hal-hal jasmani, tapi dalam hal dari iman Kristen itu merayakan Paskah dari sudut pandang dari sisi yang rohani. Karena manusia itu pada hakikatnya itu diperbudak oleh iblis, oleh dosa, dan oleh maut. Itulah sebabnya misi yang sejati dari Sang Juru Selamat itu adalah untuk hal itu. Injil Matius pasal 1 ayat 21 mengatakan begini, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi misi kedatangan Sang Juru Selamat, ya, Sang Firman Allah yang inkarnasi menjadi manusia, itu misi utamanya adalah membebaskan semua manusia di segala zaman dari perbudakan iblis, dosa, dan maut. Jadi bukan misi secara politis, misi secara jasmani, tidak, tapi misi secara rohani, ya. Hal yang ketiga, mengapa umat Kristen merayakan Paskah? Itu karena Yesus adalah anak domba Allah yang menyelamatkan. Ya, jika umat Yahudi merayakan Paskah karena mereka memperingati saat malam terakhir mereka keluar dari tanah Mesir, yaitu saat mereka menyembelih anak domba dan mengoleskan darah anak domba itu di ambang-ambang pintu rumah mereka. Mengapa demikian? Karena Allah memberikan perintah supaya mereka menyembelih domba dan mengoleskan darah itu di ambang-ambang pintu rumah mereka. Karena Allah akan memberikan tulah kepada masa Mesir. Tulah apakah itu? Yaitu tulah kematian anak sulung. Ya. Ini adalah tulah yang ke-10. Keluaran pasal 12 ayat 1-14. Ya. Memang agak panjang tapi saya bacakan untuk kita semua. Ayat yang pertama berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Ayat yang kedua. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu di tiap-tiap tahun. Ayat 3. Katakanlah kepada segenap jamaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ayat 4. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ayat 5. Anak domba itu harus jantan. Perhatikan baik-baik. Anak domba itu harus jantan. Tidak boleh bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Jadi kalau tidak ada domba boleh kambing. Ayat 6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jamaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ayat 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkannya pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di antara orang yang memakannya, di mana orang memakannya. Ayat 8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Ayat 9. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Ayat yang ke-10. Janganlah kamu meninggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Ya, ayat 11. Sekarang ayat 12. Sebab pada malam itu aku akan menulahi tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan.
ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu. Perhatikan baik-baik. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Lewat itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah pesah, akan dilewati oleh Tuhan, ya. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Inilah Paskah Yahudi, ya. Paskah secara jasmani. Dengan adanya darah anak domba jantan yang dioleskan pada ambang pintu-pintu rumah orang Israel, maka Tuhan menyelamatkan umat Israel dari tulah yang ke-10 dengan adanya tanda darah tadi itu. Nah, dalam kitab Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes adalah kitab dalam Perjanjian Baru yang memberikan konfirmasi bahwa pentingnya anak domba Allah itu hadir. Pentingnya anak domba Allah itu ada di muka bumi ini, ya. Yohanes pasal 1 ayat 29 mengatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, ya, menghapus dosa dunia. Dan kemudian di pasal 35, pasal 1 ayat 35 sampai 36 juga dilanjutkan lagi. Yohanes memberikan sebuah konfirmasi, ya. Yohanes Pembaptis mengatakan begini, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah, ya. Jadi apa yang ada dalam kitab Perjanjian Lama, anak domba yang disembelih itu sekarang dalam iman Kristen dimaknai menjadi kedatangan Sang Juru Selamat yang adalah anak domba Allah itu, ya. Namun terdapat hal yang sangat menarik, ya. Mengapa menarik? Karena di dalam tradisi bangsa Indonesia itu kita kenal tentang adanya agama Samawi, ya. Kita kenal tentang adanya agama Samawi, yaitu agama yang berasal dari surga, begitu, ya. Nah, dalam hal ini adalah agama Islam. Mengapa menarik? Karena ada perbedaan antara narasi yang ada dalam Al-Quran dan kitab Taurat. Bedanya di mana? Kalau dalam kitab Taurat, Allah memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Tuhan memberikan karunia kepada Nabi Musa membuat 10 mujizat, ya. Namun dalam ajaran Islam hanya 9 saja, ya, bukan 10, hanya 9. Nah, mengapa demikian? Nah, kita kembalikan lagi kepada saudara-saudara Muslim dalam memaknai kitab suci, ya. Mengapa hanya ada 9 bukan 10 tulah, begitu? Kita bisa lihat ayat-ayat itu, ya, tentang 9 tulah yang ada di Al-Quran itu ada dalam surah Al-Isra ayat yang ke-101 dan juga surah An-Naml ayat yang ke-12. Nanti sobat yang ada di rumah, ya, dimanapun berada bisa untuk mengkonfirmasi akan hal itu. Sekarang hal yang keempat, mengapa umat Kristen merayakan Paskah? Karena adanya darah perjanjian, ya. Kalau bangsa Israel itu mereka selamat karena darah domba, binatang, ya. Tapi di dalam agama Kristen, ajaran Kristen, darah Yesus Kristus itulah yang menjadi perjanjian, ya. Mengapa demikian? Kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-31 ayat 31 sampai 33 mengatakan begini. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru antara kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kukatakan kepada nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Orang Israel sudah mengingkarinya. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, bahwa aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku
akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, kitab suci Perjanjian Baru memberikan konfirmasi, ya. Kitab suci Perjanjian Baru memberikan konfirmasi akan nubuat Nabi Yeremia tersebut dalam Lukas pasal 22 ayat 19 sampai yang ke-20. Tuhan Yesus berkata demikian. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, yaitu akan Yesus Kristus. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Dengan demikian kita ketahui bahwa Paskah yang dirayakan oleh umat Kristen merupakan konfirmasi dari semua nubuat yang ada di dalam kitab Tanakh. Jadi ajaran Kristen tidak membuat ajarannya sendiri. Tiba-tiba orang Kristen membuat Paskah, merayakan Paskah. Tidak. Tapi umat Kristen merayakan Paskah karena lahir dari rahim orang Yahudi, karena adanya darah perjanjian, karena umat Kristen keluar dari perbudakan dosa, ya. Dan yang terakhir karena adanya perjanjian tadi yang baru. Maka demikian kita semua yang ada di sini, yang mendengar akan hal ini, kita semua dijelikan, dibukakan bahwa Tanakh, kitab Taurat, Nevi'im, Ketuvim, sudah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Dan kita merayakan Paskah itu bukan dalam rangka kita bebas dari Mesir atau bebas dari manapun, tidak. Tapi kita terbebas semua dari belenggu iblis, dosa, dan maut. Demikianlah karya Tuhan Yesus berkarya atas kita. Untuk semua yang ada di sana boleh belajar bersama-sama, dan yang mau kasih komen silakan komen, nanti kita akan berikan alamat WhatsApp di bawah deskripsi atau di akhir video ini. Nah, kita semua akan belajar dalam acara program SKS seputar kitab suci. Kita berjumpa kembali pada acara yang berbeda di waktu yang berbeda, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom Alaikum.